Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man shalla ala sayyidina sallallahu alaihi katsiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala dari Kemenang Kabupaten Musirawas Utara yang terhormat unsur pemerintahan Kelurahan Tapakoji, hadir di tengah-tengah kita Lurah Kelurahan Tapakoji. Tentu beliau selalu didampingi para penghubung Tapakoji, ada RT 01, 02, 03 dan 04. Yang terhormat Ketua beserta pengurus Masjid Al-Kausar, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, Allah, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul dan bersilaturahim di dalam masjid yang tentunya menjadi kebanggaan kita semua dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijri. Salam dan selawat kita mohonkan kepada Allah senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat pengikutnya, kita semua senantiasa mendapat syafaat darinya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, nantinya yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Riyad Al-Farizi. Yang ketiga sambutan Ketua Masjid Al-Kausar. Yang keempat pembacaan sholawat. Yang kelima sambutan pemerintah Kelurahan Tapakoji. Yang keenam ceramah agama. Yang ketujuh doa, dan yang ke-8 penutup. Untuk mengambil barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pertama ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari
Kemudian mari kita dengar beberapa sambutan. Namun sebelum sambutan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya kita bersolawat Jibril kepada Nabi. Senantiasa semoga salawat kita ini memberi rahmat dan manfaat untuk kita semua. Yuk sama-sama. Sallallahu ala senantiasa kita semua pada akhirnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita dengar bersama sambutan dari Ketua Masjid Al-Kautsar. Dalam hal ini yang akan disampaikan langsung oleh Muhammad Rifki, sarjana hukum magister hukum. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita pemerintah, wakil pemerintah, pulang Bupati secara langsung, pulang Bupati Bapak Doga Lesmana Sarjana Ekonomi. Yang sama-sama kita hormati juga hadir Babin Kamtibnas pulang Bupati. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Kautsar, pengurus Masjid Al-Jariyah, pengurus Masjid Akmal, yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, kelurahan, Bupati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Kautsar yang kami hormati, dan terkhusus yang kami muliakan pada malam hari ini hadir untuk memberi kita pencerahan pada malam hari ini Ustaz Muhammad Ali SHI MH. Selamat datang Bapak di Masjid Al-Kautsar Pulau Bupati. Bersyukur karena akhirnya kita menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya keimanan
sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Kausar pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Masjid Al-Kausar yang kita cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan tentunya kita semua pengikut-pengikutnya di akhir zaman. Semoga nanti beliau berakhir nanti kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, serta kita yang hadir pada malam hari ini khususnya jemaah Masjid Al-Kausar yang kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah, pertama-tama kami atas nama pengurus Masjid Al-Kausar ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Kausar ini guna memeriahkan atau menyelenggarakan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Kami juga bersama pengurus karena kegiatan ini terlaksana atas bantuan khususnya pengurus panitia Hari Besar Agama Islam di Pusat Masjid Al-Kausar ini. Kemarin memang pernah kita agenda pada malam pas malam Isra Mi'raj tanggal 28 Februari tanggal 28 Februari 2020. Namun karena ada halangan, jadi kita kegiatan di pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas pengurus Masjid Al-Kausar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Kausar yang dimuliakan Allah, kami juga Pak Ustaz Muhammad Ali tadi sebelum kisah Ismail tadi memang sesuai dengan undangan yang disebarkan baik secara lisan maupun tulisan. Malam ini kami mengadakan kegiatan Islam dan Mi'raj. Tadi sebelum maghrib kami jemaah Masjid Al-Kausar ini mengadakan bacaan surat Yasin bersama-sama di Kabupaten Sidoarjo ruangan di Masjid Al-Kausar. Apa kalau masyarakat ini memang sekarang bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan menjadi bulan Ramadan. Kita semua yang hadir pada malam hari ini kita berdoa semoga beberapa hari lagi yang kita nanti pada bulan Ramadan ini kita semua diberkahi dan umurnya diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Dan juga tentunya kami atas nama pengurus Masjid Al-Kausar kami minta maaf mungkin selama ini atas kelupaan, atas kesalahan khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah di Masjid Al-Kausar. Dan atas nama pengurus Masjid Al-Kausar yang mohon maaf dan sebesar-besarnya. Mari kita saling memaafkan, baik itu antara kita pada orang tua, kita pada tetangga, suami istri, maupun kita semua oleh jemaah. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan ini dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak ada kegagalan. Kenapa? Karena apabila kita belum ada memaafkan, kita tidak akan diterima amal ibadah kita. Kita juga melaksanakan ibadah suci Ramadan. Begitu sekali lagi kami atas nama pribadi maupun pengurus Masjid Al-Kausar dapat bermanfaat atas segala hal yang sangat besar. Allah Masjid Al-Kausar dan dengan Allah kami juga atas pengurus Masjid Al-Kausar berkewajiban menyampaikan keadaan kas kita pada hari ini bertanggal 25 Februari 2023. Kas kita pada hari ini berjumlah Rp2.554.000. Adapun juga kita mempunyai utang di bank sebesar
500.000 rupiah. Namun dalam keadaan kas ada saldo 2 juta, namun di keadaan kas kita dalam keadaan minus kalau dihitung dengan kor. Untuk itu kami juga dimana pengurus Masjid Al-Kausar mengajak kita bersama, karena masjid kita ini masih banyak membutuhkan kegiatan-kegiatan pembangunan demi kenyamanan dan kelancaran kita, kenyamanan kita dalam menjalankan ibadah di sholat-sholat berjamaah, baik itu ibadah seperti ini, kegiatan-kegiatan yang besar maupun kegiatan ibadah sholat 5 waktu yang melaksanakan setiap hari. Begitu saya ingin mohon kepada bapak-bapak seluruh jemaah yang ingin memberikan waktu infak dan Masjid Al-Kausar karena untuk menuju pengurus Masjid Al-Kausar. Allah Ta'ala jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah, nanti dalam kegiatan Islam dan Jihad ini kita akan ada pencerahan dari Ustaz Muhammad Ali di Sehari tentang ini. Mari kita dengar dan kita simak secara bersama-sama momentum Islam Iran ini, kita dengar bersama-sama dan kita ambil hikmahnya sehingga ke depan kalau kita menjalankan kegiatan-kegiatan khususnya kita kegiatan beribadah di Masjid Al-Kausar ini bisa kita implementasikan dalam apa yang kita dengar dan tidak dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Ali. Untuk itu sekali lagi pengurus Masjid Al-Kausar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atau mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Islam dan Jihad ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dihilangkan. Terus sekali lagi bersama pengurus dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah Ta'ala jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam sebulan ini. Mohon maaf apabila kesalahan dalam rangkaian ini. Kami akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Kausar yang insyaallah selalu dalam rahmat menerima Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sambutan dari pengurus Masjid Al-Kausar. Apa yang beliau sampaikan semuanya demi kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Dan selanjutnya karena telah hadir di tengah-tengah kita unsur pemerintah Kelurahan Tabakoji, mari kita dengar bersama sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Tabakoji yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Semana, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RT 1 Kelurahan Tabakoji, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Kausar Kelurahan Tabakoji, yang saya hormati Bapak Ustaz Muhammad Ali Ustaz Kiramah. Selamat datang Pak Ustaz di Kelurahan Tabakoji. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Kelurahan Tabakoji, dan yang saya banggakan seluruh jamaah Masjid Al-Kausar yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua hingga malam hari ini kita dapat berkumpul di acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Masjid Al-Kausar ini. Salam beserta salawat beserta salam kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua dan pengurus Masjid Al-Kausar sehingga mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah ini. Semoga acara ini dapat menjalin tali silaturahmi di antara kita semua, mempererat keimanan kita
kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin penjelasan tentang Isra Mi'raj lebih tepatnya dijelaskan oleh Bapak Ustadz kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Kelurahan Tabakoki. Semoga doa kita bersama Pak Lurah dalam memimpin kelurahan ini senantiasa selalu dalam ridho dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Kautsar yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum saya melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, saya informasikan kepada ibu-ibu, lebih khusus ibu-ibu, ketika Al-Ustadz memberikan tausiah nanti mohon untuk tidak ada suaranya pun dengan anak-anak kami. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti bisa kita ambil sebuah hikmah dan kita terapkan sehari-hari di lingkungan maupun di dalam rumah tangga. Membeti-beti kami berbagai berat insyaallah bagaikan Aisyah dan Khadijah yang surga. Nanti melawan lagi. Ada kan insyaallah ada kan. Malam lagi yang batu nak lagi di asisi ya. Mari kita dengar dan kita simak bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kami, Al-Ustadz Haji Muhammad Ali, sarjana agama Magister Hukum dari Kemenang Kabupaten Musirawas Utara. Dan beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, batang lapo, batang salam. Nah dibuat saya berdoa. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan insyaallah nantinya masuk surga. Amin. Batang lapo, batang salam, batang gerami digergaji. Sesuai kata tadi, ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, badan lau ini akhirnya suaminya nikah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ilaha illallah wa assalana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Wallahu a'lam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sallallahu alaihi. Kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pemerintah setempat, ibu-ibu majelis pengajian, ketua Masjid Al-Kautsar dan beserta pengurusnya yang lain. Ada Pak Lurah, ada saudara saya Satap, maksudnya Satap itu sama-sama pegawai di Murtara. Ada Ustadz Amir Ashar, pokoknya tak sebelum ilmu yang saya gabung.
Ada Haiping, yang ini kadang bingung Haiping ini. Beliau ini ada di mana-mana Pak. Ya kaget dari sini. Pertama menyebutnya ini benar. Ini benarnya. Ada juga ini dari Pak Polisi. Kalau sekarang dulu berapa juga ya? Imam ya. Dia dulu mana tuh? Jadi ada dari Pak Sarif, Bupati Melarang. Ya benar. Yo. Dia dari sini apa namanya? Tentu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya saya hadir yang perdana di Masjid Al-Kausar ini di Tabakoji. Tidak tahu niat gitu nih kadang-kadang ada masjid bagus besar dalam ini. Selama ini kelewat yang tahu gitu tuh Zahat itulah Arwana Bang Mega lewat, udah tahu di dalam ini, pikir ya memang belum pernah sini kan. Jadi pagi ini diundang ke sini, insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadi silaturahim kita sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kenalan dulu dikit. Aku ini balik seberang Pak, maksudnya seberang sungai di Kenangan Duo. Di Kenangan Duo permain 12. Jadi kamu di seberang sini, yang di seberang sana. Mungkin ini seberang dulu, kalau Palembang bisa terus seberang ini. Itu lebih kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, orang yang dikit, orang yang pelit, orang yang pikir ketika air digenggam dan tiris, apa pikirnya? Ketika menyebut Nabi Muhammad tidak diteruskan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bisa dengar suaraku? Yo, tadi aku ngomong dengan Iping, basnya dikit-dikit. Karena suara Iping tadi lah tak didengar kan? Tak mungkin lagi ke sini. Pokoknya Bu, tak tanyu mantap di dulu tanyu batu. Duduklah kamu mantap-mantap, guna ceramah sampai jam 1. Allah mantap. Jam berapa ini? Jam 9. Bapak Ibu yang kami hormati, kata Rasulullah, satu kali berselawat kepada Rasulullah, kepadaku kata Rasulullah, Allah akan memberikan ganjaran 10 ganjaran kebaikan. Satu ganjaran Allah berikan 10 rezeki menggiring di dalamnya. Bayangkan. Maka tadi Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ketika berselawat kali-kali itu berdiri. Jadi gairah lain. Kalau sekarang dia tadi maksudnya Tuhan sambil berdiri sambil ada yang nyala tadi. Jadi selawat dapat, pahala dapat, dan yang lain-lain dapat. Nah itu. Banyak selawat ini Bu. Sekarang sudah ada yang biasa itu, yang biasa kita sehari-hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga pakai Sayyidina, ada juga tidak pakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Ada lagi selawat asikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askiri sholimin bisolimin. Allahumma sholli ala Sayyidina
alihi washabihi ajmain. Itu selawat asikil yang diciptakan oleh para ulama terdahulu, para pejuang, termasuk Hasyim Asy'ari. Apa keinginan mereka berselawat asikil ini? Karena dia tak sanggup lagi negeri ini dijajah 350 tahun oleh orang lain. Dia pengen merdeka, dan kita pengen merdeka. Dia ingin menyuruh wong-wong yang zalim itu hengkang dari negeri ini. Makanya selawat asikil ini jarang kadang-kadang dilantunkan. Kalau di Palembang tuh alhamdulillah melalui Masjid Agung dengan radio RRI-nya sampai melintas Sungai Musi itu suaranya. Nah, kita apa salahnya di masjid ini sebelum yaitu azan maghrib itu lantunkan selawat-selawat ini, termasuk selawat asikil ini. Apalagi yang melantun itu suaranya bagusnya bukan suara tadi. Coba rame gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhiri dhalimin biqalimin. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhiri dhalimin biqalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kesana aku yang buat salawat dewa. Kami, yo pakai mic gitu. Lagi gitu pesek gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak Iya. Allahu Akbar. Ketika melantunkan selawat ini menjelang maghrib, wong dari rumah, yang di rumah keluar rumahnya, nak menuju masjid, yang dari jauh kedengaran balik dia untuk artinya cepat-cepat mandi, untuk sama-sama pergi ke masjid, ya. Tambah lagi usahakan imamnya, macul rakaat pertamanya, Alam Nasro itu untuk kemakmuran daerah ini, negeri ini, lingkungan ini. Kemudian yang keduanya surah ayat yang kedua rakaat kedua maco alam tarokai Bapak alarok buka di ashabil bil. Dua alam ini hendaklah imamnya sering baca. Karena apa? Alam yang pertama alam Nasro untuk kemakmuran, alam yang kedua untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Nah, yang dibunuh itu sifatnya, bukan wongnya. Kaki orangnya masih jauh gitu. Karena orang yang tak galak ibadah kepada Allah itu adalah orang yang ingkar pada dasarnya. Nah, kalau tak dibunuh sifatnya dengan lantunan ayat ini, mudah-mudahan dia akan kembali kepada jalan yang benar. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau kami lah neraka, tadinya mungkin jemaahnya 5-6, sekarang lah 3 baris. 3 baris makmumannya. Kenapa mereka lah hadir datang ke masjidnya Allah? Karena sifat-sifat yang ingkar tadi lah terbunuh sendiri. Kalau kelahiran Nabi waktu itu turunnya ayat surah Al-Fil ini, seluruh orang yang ingkar itu dilontarkan oleh burung ababil dengan batu itu habis kalau tentara Abraha itu. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini saya diundang adalah untuk memberikan watawasau bil haq watawasau bis sabr seputar yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mungkin nak bercerita dari awal sampai akhir, Pak. Kalau dulu nenek-nenek kita ketika memperingati Isra Mi'raj dibuka kita langsung dibacanya, kita yang dengar terhidup-hidup, Pak. Lama sampai jam 12 malam. Nak nama kita tadi dalam ceritanya. Malam ini aku tidak bercerita terlalu banyak, sedikit-sedikit saja saya ambil dan kemudian saya ambil dari hikmahnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj persis di 27 Rejab. Ketika 27 Rejab itu Nabi Muhammad sedang duduk di Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah dalam keadaan sedih karena Rasulullah ketika itu ditinggalkan oleh istri yang dia cintai yang bernama Siti Khadijah. Halo ibu, dengar bu? Ada tak Siti Khadijah namun si bu? Tadi aku sedikit nak cerita Siti Khadijah dulu. Siti Khadijah itu orang yang kaya raya, kunci-kuncinya saja saking banyak kuncinya dibawa oleh orang-orang besar. Ketika dia bersuami dengan Rasulullah, ketika itu keinginan Rasulullah untuk menyumbangkan hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkan, dinjuknya galau oleh Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau Khadijah yang sekarang tak tahu aku. Kalau ada hartanya dirayu lakinya untuk menunjuk wong yang membutuhkan, dinjuknya apa tidak? Pasti tidak. Tidak usahkanlah hartanya. Harta kita bayar, kita bawa ke rumah bayar. Kalau bawa duit 1 juta, jualah kamu malam itu 1 juta. Besok kamu nak minta 20.000 bayar, rasanya tak keluar. Ya apa tidak bu? Ya apa tidak? Mudah-mudahan di sini tempat lain. Hari ini kita bawa duit 1 juta untuk istri kita. Bu, ini duit alhamdulillah rezeki. Syukur dulu, ya bersyukur. Besok kita nak minta duit dengannya, bu minta duit 20.000 be. Untuk apa? Lah, untuk beli rokok. Lah, anu sama rokok bisa beli. Deh, untuk beli minyak be. Deh 10.000 be. Jadi kalau beli ke 10.000 ni, ceritanya cukup ke 12. Deh beli separuh ini. Kira-kira ya. Tapi bukan di sini, di tempat lain, di Papua. Itu Khadijah sarang. Kalau Khadijah ketika istrinya Rasulullah itulah gambarannya bu. Maka ketika dia meninggal dunia, Rasulullah terlalu berat bebannya, sedihnya luar biasa bu. Kehilangan Siti Khadijah tadi. Ditambah lagi meninggalnya pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang ke Nabi Muhammad untuk ngajak Siti Muhammad ini bertemasa menghibur Rasulullah untuk pergilah yaitu Isra dan Mi'raj ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang digambarkan oleh Korin Cili tadi. Wah, bolehlah Korin mantap. Tinggal lagi masak lagi kan. Apa lagunya lah bagus? Dah, kami lagi belum ya. Melo lagi. Melo MTQ. STQ ke? Aduh di sini ya. Halo ibu. Sebenarnya kalau lagi makan ini budak-budak ini biasanya kalau 2 miliar tidak balik hidup ini. Alhamdulillah Masjid Al-Kautsar ini luar biasa Pak Tua. Dia belum mulai makanan sudah keluar. Dan aku alhamdulillah lah makan, lah ngopi, lah minum, lah makan kurma mulu. Ibu makan kurma tu jangan tanggung bu. Ada aturannya, ada dalilnya. Kalau makan kurma ni sebiji, ganjil. Aku tadi nak ambil 3, habis dia aku kalau 3. Tambah lagi 7, tambah lagi 5. Artinya sikok baik ambil. Kalau di tempat lain bu, mungkin tujuannya supaya aman kan. Acara lah mulai, duit keluar, minuman keluar. Dan mulai MC ngomong, baiklah kita akan mendengar ceramah agama oleh ustaz ini. Langsung keluar makanan.
Iya. Kami dah keluar setelah berceramah, nak ceramah baru keluar. Mak manu lah saya. Jadi aku ingat sebuah cerita Pak. Jadi cerita ini orang lagi berzikir. Nah mungkin cak kamu tadi nak dari saat tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa makanan di jemuk tak kasih lagi uji guru. Lagi makan murid juga. Uji gurunya tunggu kau sekalian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gurunya diambil telepon dimasukin dia. La ilaha illallah, kepala guru berdarah. Bukan kepala guru berdarah, telepon pecah. Telepon pecah. Nah di sini alhamdulillah. Jadi aku sudah makan, sudah minum, sudah ngopi, baru mulai. Alhamdulillah. Kalau di mana-mana itu datang begitu. Yang hebatnya sudah ceramah kita baru nak makan, orang ngomong duluan Pak Ustaz, duluan Pak Ustaz. Nah begitu. Duluan nyicip. Nanti lagi yang nak awal kita makan. Allahu Akbar. Ini. Nah lanjut ya. Kemudian ketika Rasulullah sedih tadi diajaklah oleh Jibril dengan kendaraan yaitu burak namanya yang dihadirkan dari surga. Burak ini sekali melangkah bagaikan kilat Bu. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berkisar 2,5 bulan itu. Dalam perjalanan ibu kira Bapak tidak ada halangan Rasulullah ketika itu banyak halangan. Baru nak berjalan ada orang ngomong, ya Muhammad, berhenti sejenak Muhammad. Uji Jibril, jangan kau toleh Muhammad. Terus langsung di dalam perjalanan Nabi ada juga yang jelek. Ya Muhammad, berhenti ya Muhammad, jangan kau toleh Uji Jibril. Nah yang terakhir ini, ya Muhammad, agak ngadang dikit. Ya Muhammad, berhenti ya Muhammad. Yang terakhir ini lain Bu. Yang pertama ini dapat kejenguknya, tapi yang terakhir ini kejengukannya orangnya lah tua tapi cantik. Mana lawan lah tua tapi berais. Mungkin yang cak ini itu mana ya? Umur lah 70 tahun kaki lah dengkang pakai legging. Nah itu lah. Ada tak sini umur 70 tahun pakai legging? Banyak ya. Naik tujuh panggung, joget momiri. Ada lah sekarang di musimnya momiri ke kiri, ke kanan, ya Allah. Yang hebat tadi uji pengantin Bu. Uji pengantin ini kembang akan dilontarkan kepada yang hadir yang joget tadi. Barang siapa yang ambil cepat dapat jodoh. Yang hebat itu kalau gadis-gadis yang nak berebut kembang oke lah ya. Ini lawak tua nak berebut kembang aja. Apa tergantung tak dapat oleh ibu-ibu. Ya cepat jodoh. Laki cepat jodoh mana? Aku ni nak diapaku? Itu hati-hati Bu. Kalau yang nak berebut kembang tu suruh anak gadis itu baik. Kena intinya nak dapat jodoh kan tu nak berebut kembang tu. Kalau dia dapat jodoh pun udah begitu. Nah ini ya. Terus ternyata ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, yang memberhentikan kau pertama tadi ya Muhammad, berhenti ya Muhammad itu kaum Yahudi. Seandainya engkau berhenti dan noleh maka umatmu akan kembali seperti mereka. Yang kedua, kaum Nasrani, kalau kau berhenti dan menoleh, maka umatmu akan hirau dengan kaum itu. Yang ketiga adalah wanita yang tua cantik tadi adalah gambaran sebuah dunia. Dunia itu adalah cantik punya Bu. Memang niat Bu. Banyak orang yang mengejar dunia ini Bu. Pagi pergi pagi, ujung waktu pergi ayam berbungkuk, balik ayam nyangkuk. Kepala ke bawah, tak keluar kaki ke pucuk. Apa yang didapat? Tak ada didapatnya Bu. Cuman dunia baik. Maka kalau kamu, kita dan kita ini mengejar dunia, maka yang dapat adalah dunia. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, maka akan dapat akhirat dan dunia itu akan ikut dengan kita.
Dunia jangan ditaruh di hati, dunia taruh di tangan kanan, kemana kita nak melontar terjadi. Mau ditaruh di hati, maka terjadilah namanya hubud dunia, cinta dunia bu. Allahu Akbar. Banyak orang yang cinta dunia, kadang-kadang tuh dengan kemewahan, dengan keindahan, lupa dengan anak dan istri, lupa dengan suami, anak lupa dengan orang tua, wong tua jat dengan menantu dan anak-anak. Banyak dibuktikan bu. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, ibu, bapak, ketika Nabi Isa ini ngomong sama saudaranya, ya saudaraku, mari kita nengok kehidupan dunia yang fana ini. Jadi sekarang kita akan pergi. Apa yang nak dibawa yang Nabi Isa? Kita bawa makanan. Mana makanan apa? Roti. Dibawalah 3 batang roti bu, untuk dia berjalan tadi. Nabi Isa di depan, ya, sahabatnya, kawannya di belakang. Kita jengok kaki perjalanan ini. Itulah yang jengok kalau lahirau dengan dunia, kawan bela lupa. Berjalan. Nabi Isa di depan. Ketika dalam perjalanan, ketika itu jauh perjalanan ini, uji kawan yang belakang tadi, yang ngawani Nabi Isa tadi, berjalanlah jauh. Nabi Isa tak ngajak berhenti. Roti 3 batang, sementara kami berdua lemak makan sebatang. Nabi Isa tak tahu juga. Sambil berjalan dimakan roti hilang sebatang. Ketika dalam perjalanan, akhirnya uji Nabi Isa berhenti gitu. Setelah berhenti, apa hukum yang terjadi? Uji Nabi Isa, hai saudaraku, sekarang mana roti 3 batang tadi? Ngapa tinggal 2 batang lagi? Apa kata orang tadi? Aku tidak makannya, ya Nabi Isa. Kira-kira lah jujur tidak kawannya tadi? Dan jujur lagi. Padahal Nabi Isa tahu kalau yang makan ini adalah sahabat tadi. Tapi Nabi Isa mencari kejujurannya. Benar bukan kau yang makannya. Tidak, nian Nabi Isa. Bukan aku yang makan roti tadi. Padahal dionya yang makan roti tadi. Oke Nabi Isa, kalau macam itu kita lanjut berjalan. Setelah lanjut berjalan tadi, akhirnya ketemulah seekor sapi dengan anaknya. Anak lembu tadi mati. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, apa katanya? Ya Nabi Allah, engkau bisa menghidupkan yang telah mati. Doakan aku, doakan anak aku ini supaya hidup kembali. Memohonlah kepada Allah. Oleh Nabi Isa tadi memang terkenal bisa menghidupkan yang telah mati. Di doanya anak lembu tadi, hiduplah anak lembu tadi. Dan kemudian senangnya bukan main maknya tadi. Nabi Isa ngomong dengan sahabatnya tadi. Apa yang diomongkan dengan sahabatnya tadi? Ya saudaraku, engkau jengok kekuasaan Allah tadi, aku jengok. Engkau tahu tak kalau Allah nak berkehendak ketika aku berdoa dikabulkannya. Yang mati jadi hidup. Sekarang aku nak nanya dengan kau, yakin tak kau ni aku ni nabinya Allah? Yakin. Sekarang kalau kau yakin, tunjuk tahu aku siapa yang makan roti tadi. Mas tidak ngomong pak. Tidak niat Nabi Isa, aku tidak makan roti. Kemudian berjalan lagi, ketemulah sebuah sungai. Kata Nabi Isa kita akan nyebrang. Dan kata perahu Nabi Isa, kata sampan. Pokoknya aku berdoa, air akan kering jadi jalan, kau gendong dengan aku sampai seberang. Di doa Nabi Isa, air berhenti, jadi jalan nyebrang, gendong kau tadi. Sampai ke seberang, Nabi Isa ngomong lagi, ya saudaraku, kau jengok kalau aku berdoa kepada Allah, dikabulkan Allah. Hebat Allah, hebat. Kau yakin tak aku ni Nabi Allah? Yakin. Sekarang aku nak nanya, siapa lah yang makan roti tadi? Ibu, halo ibu, dengar dulu ibu, siapa yang makan roti tadi? Dan aku
Kamu lacak kamu menagalan ambil duit laki nak. Dalam dompet, manalah duit aku di laki no. Entah ada tahu kamu hilang di sana. Kalau kamu lah ambil no, dan jujur namanya. Sudah lanjut. Kemudian akhirnya berjalanlah orang berdua tadi, Nabi Isa dan saudaranya tadi. Ternyata di dalam hutan bertemu dengan 3 batang emas yang satu batangnya berat 5 suku, bayangkan. 5 kilo, 5 suku kecil. Akhirnya uji sahabatnya, ya Nabi Isa alaihissalam, alhamdulillah kita hari ini dapat rezeki. Iyo Nabi Isa. Kita tengok kalau tadi kan tengok kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan jujur. Sekarang kita tengok kalau orang tengok dunia, emas permata. Uji Nabi Isa, yo emas ini 3 batang. Sekarang ada apa pun Nabi Isa berbagi. Bagi berapa? Bagi 3. Uji sahabat yang kita berdua Nabi Isa, mana yang bagi 3? Nah, sebagai punyaku, sebatang punya kau, sebatang lagi buat orang yang makan roti tadi. Wah, ibu nengok emas tadi, orang ini pening kepalanya. Ulangi lagi Nabi Isa alaihissalam, aku ni kurang paham. Mulai. Nak jujur kena marah, dan jujur hilang emas sebatang. Diomongkan Nabi Isa alaihissalam, sebatang untuk aku emas ini, sebatang untuk engkau, sebatang lagi untuk orang yang makan roti tadi. Akhirnya karena tengok emas dan permata, baru dia ngomong. Tadi tengok kekuasaan Allah dia tak hirau, tapi tengok keusahaan dunia tadi, maka dia ngomong. Nabi Isa, kau nak marah-marahlah, kau nak bunuh-bunuh aku bunuhlah, akulah yang makan roti tadi. Oh Nabi Isa, ada dusta di antara kita. Kau nak jujur dengan aku. Tak apa-apa Nabi Isa, kurang tahu kau makannya tadi. Cuma aku pengen kejujuran yang kau saja. Akhirnya apa? Uji Nabi Isa, mulai saat ini kita berpisah. Wih, nangis tu, nangis orang tadi. Rupanya air mata darah, mata menangis, hatinya lain. Apa uji hatinya? Berpisah geng yang penting pula dapat emas. Tapi apa katanya uji Nabi Isa? Mulai saat ini kita berpisah. Emas sebatang untuk kau bawa, emas sebatang untuk kau yang makan roti bawa, emas yang ada di atas sebatang kau bawa. Oh Nabi Isa jangan sampai berpisah. Ternyata dia nangis tapi hatinya senang Pak. Biarlah berpisah, yang penting aku dapat emas 3 batang. Ternyata Bu, kita terus dah lanjut. Ternyata ketika emas telah dibawa oleh wong tadi 3 batang dipegangnya, peluknya. Sekarang uji Nabi Isa, kau pergilah arah kiri, aku nak berjalan arah kanan. Bisa kan? Ternyata Bu, sial wong mawak emas 3 batang tadi bertemu dengan 3 orang pemuda nodong emas tadi. Ditodongnya emas tadi Bu, ternyata diambilnya tapi tidak dibunuhnya, dan kemudian orang ketiga ini ngomong yang pandai tadi, ini emas 3 batang. Yang kedua ini ngomong, kita bagi 2. Uji kawan mana bagi 2, kita kan bertiga. Wong yang kawan kita singkok ini, satu ini, kita suruh dia beli ke pasar, pergi ke pasar, beli roti, beli minuman. Kaget setelah dia pulang nanti kita bunuh. Maka kita berdua yang hidup, emas 3 batang kita bagi 2. Ternyata itu yang disuruh ke pasar lebih kilo lagi. Aku disuruh ke pasar beli minuman, beli makanan. Lemahnya kamu. Kaget kau beli racun. Racun ku masuk dalam minuman, dalam makanan. Aku mawa, kau makan, kamu mati. Emas aku yang ambil gagal. Baliklah wong tadi pulang ya. Akhirnya begitu dia sampai dibunuhlah oleh wong 2 tadi. Matilah wong ini tadi. Wah, bagi 2.
ternyata dia makan makanan dan minuman sudah berisi racun, akhirnya dua-duanya mati, tiga-tiganya mati. Singkat cerita, akhirnya Nabi Isa dan sahabatnya tadi bertemulah dengan orang kedua tadi, tiga tadi mati dan kemudian masa ditetapkan. Uji Nabi Isa ngomong sahabatnya tadi, inilah kalau bicara tentang dunia, orang akan lupa dengan sahabatnya dewe. Balik tiga ini sahabat, kemana-mana dia sahabat. Jadi Nabi Isa kemana pergi kita, uji kawannya, jangan pergi dulu ya Nabi Isa. Macam mana nasib emas di batang ini? Uji Nabi Isa, tinggalkan emas di batang ini, kita pergi. Untuk siapa Nabi Isa? Untuk orang sesudah kita nanti yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita yang hadir malam hari ini, wong yang taat dengan Allah dah. Taat. Maka dapat emas tadi dah. Bingung kan? Saya ulangi. Kata Nabi Isa tadi, uji sahabatnya, ya Nabi Isa, kita bawa emas di batang ini. Gak usah dibawa Nabi Isa, tinggal kelak. Untuk siapa? Untuk orang-orang sesudah kita nanti yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita malam ini taat kepada Allah, kira-kira dapat ada bagian emas tadi? Dapat. Saya ini tubuh yakin dikit, mana Ustaz? Lah, jangan ditanya mana emas tadi. Keberuntungan itu banyak. Badan sehat dapat, panjang umur sehat dapat, anak jadi baik dapat, istri ngane kata suami dapat, suami cinta dengan istri dapat. Itulah kebaikan-kebaikan itu yang ada. Intinya kita kalau letakkan kepada Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang datang. Terus jam berapa ini? Jam 1 kan gitu kan? Lanjut. Sanggup gak jam 1? Lain mulut, lain hati kamu. Ngomong banyak sanggup. Ngapain yang jam 1? Sudah lanjut. Akhirnya ini kan cerita dunia tadi. Yang betina cantik tadi nah dunia. Akhirnya Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW sudah datang ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi. Akhirnya dia berjemaah, Nabi jadi imam. Sesudah itu Nabi Muhammad diajak oleh Jibril naik ke langit yang pertama. Sampailah ke langit yang kedua, ketiga dan keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Sampailah di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad dipersilakan oleh Jibril masuk ke wilayah Sidratul Muntaha, dan disitulah Jibril ngomong, ya Muhammad, lajulah kau baik, tidak sanggup masuk wilayah itu. Kalau aku masuk uji Jibril akan terbakar aku di cahaya itu. Bertemulah Nabi Muhammad dengan Allah. Ada yang ngomong berhadapan, ada yang ngomong dengan suaranya baik, ada yang ngomong bertemu langsung. Di dalam pertemuan Allah dan Nabi Muhammad ini terungkap rupanya maco surah Al-Fatihah. Maka di antara surah Al-Fatihah itu ada jeda henti Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama surah Al-Fatihah. Kalau ada orang yang tak maco Bismillah, maco surah Al-Fatihah, kurang bacaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhentinya tuh sampai lidah itu langit-langit tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena di antara ayat ke ayat itu, itulah ada pembicaraan antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Ustaz, zaman bulan Ramadan, Pak Ustaz, macam Fatihah itu nah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, ya kana abudu wa ya kana nasta'inu dinat. Nah, dia sudah tahu ya pada itu. Walaupun cepat juga masih baca berhenti, Pak.
Kita ni nak ingat nian. Dah tahu kalau di sini sukunya pun berbeda. Berkunut apa beda tidak? Berkunut, ya kunut alhamdulillah. Karena kalau orang memegang Imam Syafi'i, kalau dia tidak berkunut, lupa kunut, itu sujud sahwi. Kalau dia megang Imam Syafi'i, kalau dia megang imam-imam yang lain, ini yang bahas Imam Syafi'i. Sesudah itu, kalau dia tidak maco doa kita, itu sama sujud sahwi juga. Sekarang aku jadi imam, depan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Maco doa ini tidak boleh kita lagi dulu ya. Saya ulangi, Bu. Aku jadi imam. Aku langsung sholli fardu maghrib, maghrib. Allahu Akbar. Barulah didado pulang ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Maco dah aku dengan doa kita. Maco. Tidaklah, Bu. Baru Allahu Akbar. Baru melepih di sini langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tidak masuk lanang ini gitu. Nah, kalau gua megang Imam Syafi'i sujud sama. Saya itu ada catatannya. Mudah saya cari di kitab. Kurang di Google. Tapi Google kalau nyaman salah belum. Itu. Maka itu juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Ada di situ wajatu wajhiya. Kuhadapkan mukaku kepadamu ya Allah. Nak jelas ya Allah ini kau ni nak ngapo? Kamu lah cak uang naruh minuman. Cak tadi naruh minuman. Tapi ngomongnya minum aku. Menaruh baik tak ngomong diam, sedia mah. MC tak ngomong dulu, silakan minum. Kali. Tak tahu enggak ngapo naruh dia aku tu. Itulah bahasanya. Maka kalau ngomong, yang tahu waktu dengan niat kita tu. Nak solat maghrib tu tahu niatnya maghrib. Nak subuh tu tahu. Tak perlu sholli. Nah, gawat. Tak tahu diundang. Apa solat kodo gitu kan? Apa solat bayar? Entah solat mano kan? Nggak ada judulnya solatnya. Itulah sebenarnya kajiannya. Tapi kita ini tak sudah Pak. Yang ngaji yang saya ini tak sudah sampai terakhirnya tak teguran dan masjid. Kadang berdebat dengan masjid sejak pagi sampai sore. Berdebat soal agama ini berdua di depan masjid sampai sore. Paling ngomong apa yang kamu berdebat? Kau tamatan mana? Hati tamatan. Kau tamatan mana? Tidak juga sekolah. Lah, udah balik. Menekan taman tidak sudah. Apa nak berdebat itu bawa kitabnya, itulah yang jadi permasalahan. Jadi sekarang ini yang mungkin kita ini kerjakanlah ibadah ini sesuai dengan yang sebenarnya baik. Yang kira neko-neko tidak usahlah. Sholat 5 waktu. Rasulullah ketika bertemu dengan Allah itu berhadapan itu perintahnya adalah apa? Untuk melaksanakan sholat itu. Sholat 5 waktu. Di pada masa nanti yang ditanya bukan yang lain, ibadah sholat lah dulu yang ditanya. Belum ditanya kamu lah kamu masjid, nyumbang apa ni, ubah ini belum ditanya. Yang ditanya tu amal sholat kau dulu. Apa sholat baik, pasti yang lain baik. Tapi Ustaz itu tidak rajin sholat, tapi dalam bersedekah, aku khawatir itu sedekahnya itu sholat tidak pernah tapi dia sedekah. Apa maksudnya? Itu sholatlah dulu. Maka kalau orang ngaku Islam ibu, dia tidak pernah sholat. Nah ini dia ngaku Islam tapi tidak pernah sholat. Bukan jarang dan tak pernah lain. Orang ini ngaku Islam tidak pernah sholat. Kalau kita bertemu dengan orang ini, jangan ajak duduk bersamanya. Itu dalil itu. Tapi ngomong bukan dalil itu sahih. Seserahlah.
Nah takbir, yang penting kata-kata yang saya ini. Kalau orang itu ngaku Islam, gak pernah sholat, gak pernah, ini kan jarang. Jangan ngobrol dengannya. Kalau ngobrol di muka pasir, pasti berdebat pula. Ujungnya berlaku. Gitu. Nah menang dua, kan ada kata ini kan. Gak sama dalam hati menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya berlaku. Jangan duduk dengannya, jangan ngobrol dengannya, tambah lagi nak berdebat dengannya. Yang hebat lagi bu, jangan tidur bersamanya. Penting ini. Lah Ustaz, jadi laki aku yang tidak sholat itu jangan tidur dengannya, terserahlah kamu. Bini juga lajulah. Yo, apa ini nak parak kamu? Jangan dulu tidur, kamu tidak boleh sholat. Jangan tidur dekat dulu. Kalau orang ini meninggal dunia bu, dia ngaku Islam tapi tidak pernah sholat, ya. Dia meninggal dunia cukup dimandikan saja, cukup dikafani saja, cukup disolatkan saja, dan diantarkan ke kuburan dengan orang yang sesungguhnya saja. Yang lain ada tangan, lajulah kau mati di luar. Uang berapa ngangkat ringo-ringonya? Uang 4. Kuburan masih jauh di seberang sana. Berhenti dulu, ngerokok dulu, uang 4. Nak ngopi dulu, udah nanggung. Berempat baik nanggung kuburan. Nah, kalau datang ke kuburannya kamu di situ, di tiang itu ya. Nah, itu ringo-ringo kita taruhlah uang 4 tadi. Nah, ringo-ringo tadi dibuka. Diomongkan dengan seuang yang dalam ringo-ringo tadi. Yang tadi, yang hidupnya ngaku Islam dan pernah sholat tadi, hai si fulan, di dalam hadis jelas ngatokeun, kalau orang tidak pernah ibadat kepada Allah, dia akan dapat asap kubur. Jadi cukup sampai di sini, aku ngantar kamu ini di sini. Ringo-ringo lah dibuka, itu lubang kuburan bila dewi kau situ. Karena orang mengantar sampai kuburan, kaki kuburan meledak kami menunggu. Jadi itu jadi ilustrasi orang yang ngaku Islam tidak pernah sholat itulah lebih berat. Tapi kita ni apa hidup tidak pernah sholat, ke masjid mohon maaf tidak pernah, kegiatan di masjid tidak pernah datang, boro-boro nak nyumbang, Jumat lewat dan lain-lain tidak pernah ada. Oke, mau sholat subuh, sholat asar di mana? Kita begawi ada di Muratara di mana? Subuh tidak mungkin di mana-mana juga. Maghrib tidak mungkin tak main balik ini. Paling tak subuh pak ada di rumah. Tapi sayangnya ketika dia mati kaki jangan main-main. Kalau dulunya nak ajak ke masjid sholat masjid itu tutup mati marahnya kepada masjid. Ketua masjid dimarahin. Apa masjid itu dewe? Padahal waktu hidupnya tidak pernah ke masjid, tapi ketika meninggal dunia barulah nak diajak ke masjid. Kalau masjid pintunya tertutup, matinya marah Tuhan. Inilah gambaran. Ibu, sampai di mana Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, akhirnya turun. Hanya jam berapa ini? Pokoknya apanya turun balik selesai itu malam ini. Baliklah Nabi Muhammad turun ke bawah bersama Jibril, nonggang burak lagi, perintah sholat 5 waktu lah sudah dapat. Akhirnya sebelum subuh Nabi Muhammad sudah datang lagi ke Masjidil Haram. Setelah itu subuh berjamaah. Akhirnya makanya setelah berjamaah Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia diperjalankan oleh Allah. Subhanallah si azra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian dibarokah ke sekelilingnya. Nah ketika itu sahabatnya ada yang percaya,
ada yang tidak percaya. Kalau Abu Bakar percayanya 100%, Umar tak melaku percayanya, Utsman juga dan Ali juga tak melaku percayanya. Tapi yang lain ada yang percaya, ada yang semakin jauh dan murtad, ada yang kurang ajar pula memperlakukan Rasulullah. Ya Muhammad pujinya, jual itu. Kalau memang kau pergi ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa perjalanan 2 bulan, sekarang angkat kaki kananmu. Aca-aca mereka Nabi itu. Diangkat Nabi kaki kanan, angkat kaki kiri, diangkat lagi kaki kiri. Bukankah itu ya Muhammad? Nak mana lagi? Dua-duanya ada faham Nabi. Kalau dah baca dua-duanya, kalau dah baca terbang, kami tak percaya. Oh, dan saya Nabi. Balik dia. Ada lagi yang tak percaya, berulang-ulang bertanya kepada Rasulullah. Dijelaskan oleh Nabi, masih tidak percaya. Nah ini jarang diceritakan oleh penceramah yang lain. Ketika itu, uji Nabi Muhammad, kalau kau tak percaya yang aku cerita, silakan aku suruh Sayyidina Ali menceritakan yang keinginan itu. Mudah-mudahan Sayyidina Ali menceritakan, kau akan jelas. Oh ya, kamu itu. Ya Sayyidina Ali, ceritakan dengan aku. Uji Sayyidina Ali sini kau. Terat. Apa di sini Sayyidina Ali langsung terat. Selesai itu lehernya. Nabi senyum baik. Uji sahabat yang lain, ya Sayyidina Ali, Rasulullah minta jelaskan, aku kau pancung lehernya. Lah Nabi itu nyerah dengan aku. Dia lalu itu namanya kehebatan orang kalau sudah nikah, wah itu maksud aku. Kita ini banyak baik di Nabi, bagaikan pasir di hamparan lautan, banyak tapi diam. Jadi bergerak dia ngambilnya jadi bangunan. Ya? Contoh baik di masjid ini, kalau imam baca doa kunut waktu Ramadan, doa kunut waktu subuh, diamin ke. Di 17 Ramadan, 15 Ramadan itu imam baca doa kunut. Imam ngomong, Allahumma adina biman hadai. Amin, besar ke suaramu. Wa bina biman baik. Amin. Kadang besar langsung tino dari suara depan. Kalau kita sudah tak kompak macam itu, orang lain takut Pak. Tapi kalau kita sudah tak, itulah kalau percondong bulan Ramadan, gan. Ada pernah di masjid mana tu aku lagi imam sini nak. Di depan sini terkejut Pak. Terkejut Pak. Dital macam ayat. Kenapa? Orang sudah berani dengan kita. Nah, kalau kita yang seperti diceritakan tadi, kalau wong lanang kita maka jangan coba-coba. Makanya Rasulullah itu ketika orang itu tidak percaya dengan diceritakan oleh Nabi, maka Nabi menyerahkan dengan Sayyidina Ali. Ternyata diserahkan dengan Ali, selesai. Itu kasus setelah ceritanya Nabi Muhammad diperjalankan ke Sidratul Muntaha. Ada lagi Bu, ada lagi orang yang baru kawin, mungkin masih muda, tidak percaya juga dengan Nabi. Ngotai, hoak ujung ini itu, tidak mungkin, tidak percaya aku. Ya deh, bunyi Nabi kau tidak percaya deh, kau mana lagi? Pasti bermimpi itu Dino. Tidak, bunyi Nabi bukan bermimpi, aku jago niana. Aku ni tidak mimpi, tidak tidur aku ni Nabi. Balik orang itu Pak, pergi. Setelah pergi, di tengah jalan belilah burung merpati. Beli burung merpati, dibawanya ke rumah, dipotongnya, disuruhnya istrinya masak air untuk nyabut bulunya, nanti nak dimakan burung merpati tadi. Sebelum perintah nak masak air panas, pergilah ke tempat mandi. Ketika tempat mandi, orang ini nyelamlah di tempat mandi itu, nyelam ketika timbul di negeri yang lain.
Dah tahu nyolah jadi betino Pak. Tadi lanang punya bini anak dua, sekarang lah datang di negeri lain lah jadi betino. Apa lagi nak dibuat? Akhirnya bertemulah seorang nelayan, kemudian dinikahkan oleh orang nelayan itu punya anak dua. Kalau lah punya anak dua itu berarti pernikahan sudah 2 tahun lebih. Ketika mandi yang berikutnya dia nyelam di sungai itu, kemudian timbul di tempat yang semula. Baju masih ada, kotak sabun masih ada, kan? Balik ke rumah, ternyata setelah pulang ke rumah air di anak tadi belum masak Pak. Disitulah dia ngomong dengan istrinya, tinggalkan seluruh urusan ini, air mati ke, burung tinggalkan, kita pergi kepada Rasulullah. Aku percaya nian dengan ceritanya Rasulullah. Inilah makanya segala ini dengan iman Pak, Ibu, dengan iman, bukan dengan akal. Kita hidup rumah tangga mau dengan akal tidak masuk Pak. Hari ini suami dapat duit 200, bayar utang, beli beras, beli apa, besok pagi tinggal 10.000 lagi. Anak sekolah mau 5, tak cukup Pak. Ibu-ibu langsung tak sabar. Bukan iman yang dipertaruhkannya, tapi akal. Mati kita hari ini. Kaget di suaminya, nak pergi dulu. Setelah pergi suaminya dapat duit 500.000. Kira-kira masih juga tak kamu tak nerima dengan iman? Masih. Puji suaminya, terima kasih Bu dapat 500. Terima kasih kredit lah 2 bulan lumayan. Lah 2 bulan lumayan. Sudah bayar kredit. Besok dapat duit 1 juta. Masih tak cukup. Tak cukup juga. Kalau dapat duit 1 juta, lebih pikir nak beli motor yang second. Besok dapat duit 5 juta, lebih pikir nak kredit yang baru. Besok dapat 10 juta, lebih pikir nak beli mobil yang second. Besok dapat 20 juta, lagi jauh mobil yang baru untuk modal apa namanya, uang mukonya. Tak sudah. Pernah tak kita bersyukur? Pernah tak ibu ngomong yakin? Tidak. Pernah tak ibu lah tua-tua ini ngomong, oh ya, terima kasihnya aku nikah dengan kamu. Bapak, ada tak pernah ibu-ibu ngomong, terima kasihnya aku nikah dengan kamu. Menaku dengan nikah dengan orang lain tak ada makan 1 tahun. Ketika nikah dengan kamu, alhamdulillah. Pernah tak? Pernah tak? Inilah kekurangan kita dalam hidup ini. Selalu tidak bersyukur. Bersyukurlah kamu kepada Allah, dan bersyukur juga kamu kepada orang tua, dan bersyukur juga kepada orang yang baik dengan kamu. Itu baik. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur dengan kedua orang tua, tidak bersyukur dengan orang yang pernah baik dengan kita, syukurmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Sekali lagi, pernah tak kalau suami balik ke rumah capek dari menari duit, terguling di tengah rumah, kamu datang, cacak ngobrol, mijit kakinya sambil berzikir. Pernah tak? Pernah tak? Bini awak itulah tak? Alhamdulillah, Bing. Iya. Tak diperintah. Suami datang, capek, kadang-kadang turun keluar dompet, apa, langsung ngambil bantal, guling di tengah rumah. Setelah guling di tengah rumah, istrinya datang sambil mijit kaki. Subhanallah, 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 Alhamdulillah. Pernah tak saya itu? Pernah tak? Mendang gajian tak? Dan gajian mijit subhanallah dapat pahala, berselawat sambil mijit suami dapat pahala 2, dapat 3, berselawat dapat 10 ganjaran 1 kali, mijit suami dapat 10 ganjaran 10. Alangkah banyak pahala itu. Apa nilai itu dipijit oleh kamu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi itu kalau digoyang-goyang tak ribut lagi.
kamu ucaplah innalillah. Kalau digoyang-goyang tak ikut lagi, ucaplah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jam, Ustaz, kata jam, Ustaz. Cuma digoyang-goyang tak ikut lagi. Tadi kan ribut, ketika tidur alhamdulillah, ketika dia digoyang, tapi dia tak lagi nyawanya, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang kami hormati, artinya kita memperingati Isra Mi'raj ini adalah hikmahnya adalah berita sholat pertama. Kalau sholat kita lah benar, anak kita ini sholat lah benar, nah mudah-mudahan anak kita juga jadi orang yang cerdas. Hadis jelas natogen, anak umur 1 tahun sampai 7 tahun diajarkan untuk beribadat kepada Allah, sholat. Anak 7 tahun menjelang 10 tahun, kalau dia tidak sholat, pukul anak itu asal tidak mencelakakannya. Jelas Bu, maka di rumah itu harus ada rotan, gantung. Ibu tahu tak rotan itu? Tidak percaya ibu. Gantunglah kamu di rumah kamu rotan panjang, sejak dia datang. Bukti kalau kamu percaya. Aku ni buktinya 2 tahun terakhir ini. Sejak di rumah aku banyak, aku bawa rotan panjang, aku gebuk-gebuk. Sekarang aku taruh depan rumah, tidak datang lagi sejak. Nah, udah sejak aku. Jadi untuk apa? Untuk ketika anak kita tidak sholat, mulai kita ngomong, aku ni sekedar perintah Allah, keras. Tapi cari yang lembut, cari betisnya yang lembut, jangan tulangnya, boleh gawi dulu. Lalu kamu yang sedih lagi, pokoknya itu. Tapi kalau kita lah perintah itu, kadang anakku dalam keadaan tidak ikhlas dia sholat, marah, sambil marah dia sholat, lantaklah dia sholat sambil marah. Yang penting dia sholat. Kaget kalau ketika dia lah sering sholat, esok hari itu kita diingatkan oleh anak kita tuh, Bu, sholat Bu, ya sholatnya. Nah itu baru berhasil namanya. Ini kadang-kadang tuh anak sholat, adulah, nak baliklah. Kadang-kadang tuh anak tuh balik disuruh sholat oleh bapaknya, panggil si anu tuh, sholat. Jangan memanggil, oi, baru balik itu. Baru balik apa? Jam 3 tadi balik. Suami memerintah anaknya sholat, tapi istrinya nolong supaya tidak perlu sholat. Itu namanya bini, jangan kata aku itu namanya. Dan ruang namanya. Ya, bayangkan Bu, anak umur 7 tahun sampai 10, kalau dia tidak sholat, itu dipukul, tapi tidak mencelakakan dirinya. Sekarang kalau umur 60 tahun tidak sholat, di kemana ke Pak? Maka ada yang nanya dengan aku di Masjid Salim, Ustaz, kalau umur 70 tahun tidak sholat, dia apa kelak? Ucap pergi ring semen ini dula ini maju. Dia sebut dunia mulai aja tuh, nyusai dunia mulai kadang-kadang. Itu ya Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan malam ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan banyak faedahnya. Dan kemudian saya ulangi lagi, adalah memperingati Isra Mi'raj itu adalah intinya hikmahnya melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tinggal lagi kita ini beribadah esok. Kalau tahun depan memperingati Isra, ibadah kita masih kurang. Selesai. Berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati, mungkin itu yang dapat kusampaikan malam ini. Tanda-tanda alam telah mulai hujan dulu, yang jelas turunnya hujan itu adalah Allah akan memberikan nikmat dan rahmat kepada kita. Turunnya angin adalah Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita.
Allah turunkan petir, Allah nak tunjuk tahu kita takut tak kita kepada Allah. Maka setelah petir kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kadang-kadang orang ni melawannya. Apa tu petir tak kena. Tu petir tak kena. Memang perang-perangan. Kadang-kadang zaman masa batu dulu tu ada yang ngomong batu petir. Woi, batu petir biasa. Takut aku dah galak. Aku hobi juga pak batu pak. Tapi tak kata aku masa batu petir. Takut aku. Allah melawan manusia ngomongkan soal petir tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, kalau ada sumur di ladang boleh tak boleh mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan roman, ikan seluang, ikan sengaran, ikan patin, ikan betok, itulah nama-nama ikan yang pancak disebut malam ini. Di pertemuan yang lain akan disebut ikan-ikan yang disebut malam ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berdoa kita istighfar dulu Ibu ya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Amin Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimi, hamdan jawabina mikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bi Rajaban wa Sa'ban wa balina Ramadan. Allahumma barik lana bi Rajaban wa Sa'ban wa balina Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sama-sama. Ya arhamar rahimin, farid ala muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farid ala muslimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustafa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Kausar yang insya Allah selalu dalam rahmat dan ridho Allah. Itu tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Ali, sarjana agama Majlis Terhormat. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah tangga maupun lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup acara ini secara bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kami informasikan kepada Bapak Ibu jemaah untuk tidak pulang terlebih dahulu karena panitia Masjid Al-Kausar pada malam hari ini telah menyiapkan santap malam untuk kita semua. Untuk mendahului menikmati santap malam pada malam hari ini, untuk Bapak-bapak kami persilakan kepada Al-Mukarram
Al Ustaz Haji Muhammad Ali untuk mendahului dilanjutkan dengan Pak Lurah beserta Babin Kamtipmas dan yang lainnya, begitu pun dengan ibu-ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Bebas, bebas, bebas. Ngaji, bebas, ngaji. Yang Ayo. ngaji, bebas. Satu, Oh, dua, nggak bisa ya? Nggak bisa. tiga. Ah. Alhamdulillah kami sedang berada di Masjid Al-Kausar di Tabakoji dalam rangka peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini Kori ngaji hari ini malam ini. Mantap. Apa namanya? Ryan. Eh? Ryan. Ryan. Bisa diorbitkan ini. Mantap. Barakallah ya. Ya, alhamdulillah. Barakallah.